Oke, jadi di sini saya sudah menjalankan atau membuka project kita yang kemarin, yaitu project ini, aplikasi jual beli, di mana transaksi yang sudah kita kerjakan kemarin ada transaksi penjualan. Oke, kita buka dulu. Nah, transaksi penjualan seperti ini. Kemudian di tombol add yang kemarin kita kerjakan adalah bagian ini. Kode customer sudah kita load. Kemudian ini kode barangnya ya. Kode barang juga sudah kita load datanya ya. Kode customer, kemudian kode barang. Kemudian kita menyertai juga untuk bagian ini. Untuk bagian kode barang kita juga meload harganya ya beserta harga jualnya juga. Oke. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas cara memasukkan item penjualan ke data grid view kita ini. Ya, kita akan masukkan data penjualan ke data grid view kita. Oke. DC20 data master. Salah buka project. Ini bukan TIC tapi SIC. Oke, di sini. Oke, tunggu projectnya loading dulu. Ya, kita startkan dulu, jalankan dulu. Transaction, penjualan, add atau tambah. Oke, ya, ini yang kemarin. Nah, kita sudah berhasil untuk mengerjakan sampai bagian sini, ya. Jadi ini kode customer-nya sudah kita load juga, kode barangnya juga sudah kita load. Cuma di sini ada kekurangan, yaitu terdapat desimalnya banyak kali, ya. Jadi ini desimal akan kita hilangkan saja. Kemudian desimalnya kita hilangkan dulu. Oke, ini kita close dulu, close. Nah, cara untuk menghilangkan desimal cukup gampang. Jadi kita klik 2 kali dulu di project kita. Untuk yang kemarin, yang ini ya, fill harga jual, mengisikan harga jual. Berarti di void yang satu ini, private void, fill harga jual. Oke, txt harga jual.text sama dengan cmd.execute scalar. Nah, ini yang perlu kita ganti supaya angka yang tadi yang 4 digit setelah tanda koma itu kita hilangkan. Caranya cukup gampang, kita cukup gunakan convert.to.int. Nah, ini harga jual kita set lebih panjang ya, int 64. Nah, jadi ada beberapa variabel integer, kalau di bahasa C sharp ya, itu terbagi atas 3 jenis. Ada yang int 64, ada yang int 32, ada yang int 64. Jadi tergantung jangkauan ya. Kalau yang untuk jangkauannya agak kecil, contohnya quantity barang, nah mungkin kita bisa pakai int 16 saja sudah cukup ya. Jadi kalau ditanya ini jangkauannya dari berapa sampai berapa? Kalau 16 berarti itu adalah 2 pangkat 16 dikurang 1. Start dari 0 sampai dengan 2 pangkat 16. Ya. Jadi coba aja nanti hitung pakai kalkulator. 2 pangkat 16 itu berapa? Kalau INT 32 berarti 2 pangkat 32. INT 64 berarti 2 pangkat 64. Kira-kira gitu. Oke. Nah untuk harga jual kita pakai yang lebih besar. INT 64. Oke, buka tutup di sini. Ya. Nah, yang toString ini wajib ada ya, yang .toString ini wajib ada. Kenapa? Karena kita mau set teksnya. Ya, kalau berupa teks berarti yang mau kita munculkan itu haruslah teks,
haruslah dalam bentuk string. Nah, jadi karena ini kita konversinya ke integer. Integer ini kan tipe bilangan bulat ya, bukan string. Nah, yang ini perlu kita konversi lagi ke string biasa, dot to string. Oke, nah kita coba jalankan dulu, lihat hasilnya dulu, apakah komanya sudah hilang atau belum. Transaksi penjualan at kode barang. Nah, ini ya, koma-komanya sudah tidak ada lagi. Oke, nah berikutnya kita akan tambahkan satu buah tombol ya. Kita balik dulu ke bagian desain, kita tambahkan tombol atau button di sebelah atas. Oke, untuk save ya nantinya, untuk melakukan proses save. Ini kita perkecil, ini kita turunkan agak ke bawah dulu supaya yang atas ada space ya, ada space sedikit. Nah, kemudian di ini kita akan tambahkan satu buah kontrol namanya binding navigator. Nah, kontrol ini sudah pernah kita pakai, kita gunakan di bagian ini kemarin, yang trans penjualan, yang FRM penjualan ini juga ada ya. Di yang master customer, di master barang itu juga ada ya. Jadi kalau mau lebih detail cara buat ini, nah pelajari lagi video yang kemarin atau ini langsung aja klik di sini ya. Cuma saya nggak jelaskan detailnya lagi ya, karena nanti kalau lupa pelajari lagi di video sebelumnya. Oke, ini kita hapus. Kontrol-kontrol yang kita nggak butuhkan kita hapus semuanya ya, delete. Kemudian kita tambah satu button, satu lagi, dua buah tombol. Di bagian properties kita ganti dulu propertiesnya, jadi ini dan ini ya, ini dua. Kita ganti ke bagian properties, yang kita ganti adalah display style-nya kita jadikan text. Oke. Ini kita ganti juga nextnya, ini kan tulis strip button 1, kita ganti menjadi save ya, tombol save. Yang satu ini tombol cancel ya. Jadi ada save, ada cancel. Kemudian untuk name-nya ya, bagian namanya kita ganti. Ini kita ganti btn save. Oke. Yang satu ini kita ganti btn cancel. Ya, dua tombol. Nah, kemudian next kita akan fungsikan bagian ini, data grid view-nya ini untuk menampilkan kolom-kolom yang mau kita pakai nantinya. Oke, jadi untuk kolom-kolom kita sesuaikan dengan yang ada di SQL server kita. Kita buka dulu SQL server. Oke, connect ya, koneksi ke SQL Server. Oke, database. Kemudian db underscore tc si tc 20 ya, table. Nah, tabel yang kemarin kita add ada dua tabel. Yang pertama adalah tbl penjualan header ya, ini yang tabel pertama. Kemudian tabel kedua TBL underscore penjualan detail. Jadi ada dua tabel di sini. Nah, untuk yang data grid view ini, ya data grid view ini kita akan menyesuaikan dengan tabel penjualan detail. Berarti tabel yang satu ini. Nah, yang kita ambil hanya start dari kode barang sampai dengan subtotal. Kode penjualan tidak perlu ditampilkan. Ya. Di sini kita buat dulu satu buah void-nya. Kita buat satu buah void dulu. Private void. Namanya kita buat apa ya? Set ini aja. Set DGV penjualan ya, data grid view penjualan. Buka tutup. DGV ya, data grid view penjualan. Nah, di bagian atas kita tambah beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan. Salah letak ini seharusnya di trans penjualan ya di sini.
Nah, di sebelah sini kita letakkan ya, private void set DGV penjualan. Kemudian di bagian atas ini ada yang mau kita ganti sedikit untuk code. Jadi ini string con str. Di sini di private void generate kode penjualan ada string con str. Nilainya sama ya. Di private void yang lain juga ada string con str, nilainya juga sama. Void yang lain juga ada, nilainya juga sama ya. Jadi ini jadinya kan seperti pemborosan baris ya. Baris kita jadi boros di sini. Nah, jadi kita mau singkat ini yang con str ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke oh ya, satu lagi ini string SQL ini juga ada ya. Di tiap-tiap void, nah bahkan ada string SQL ini tetap ada. Kalau yang SQL comment ini biarkan saja, ini biarkan. Jadi kita ini yang bagian ini kita cut dulu ya, kita cut. Oke, kita letakkan di bagian sini, pas di bagian bawah public ya. Letakkan di sini, kita tambahkan ini jadi private. Ini juga ini jadi private. Oke. Nah, apa bedanya antara public dengan private? Tentunya berbeda. Kalau kita gunakan public, berarti dia nanti bisa diakses dari luar kelasnya. Pada saat kita new, ya, pada saat kita new, kita bisa akses yang action type ini. Contohnya gimana? Contohnya yang kemarin ini, waktu kita add, ya, ini kan kelas yang berbeda. Ini kelas FRM penjualan. Di FRM penjualan, kita bisa set action type-nya. Kenapa bisa? Karena ini public. Ya, karena ini tipenya adalah public. Kalau tipenya private seperti ini, apakah bisa diakses dari luar kelas? Tidak bisa. Ya, jadi yang public ini, yang public string action type. Loh, action type-nya kok bisa diakses dari FRM penjualan, padahal kita deklarasinya di FRM trans penjualan. Alasannya adalah kita pakai public. Oke, kalau private berarti hanya berlaku di kelas ini saja, di dalamnya saja baru bisa dikenali, di luar tidak bisa dikenali. Oke, nah kemudian next kita set ini con str-nya, ini kita cut ya, kita hapus, cut. Ini juga sama, ini tidak kita pakai, kita cut. Con str kita cut. Ini juga sama, cutkan saja. Nah, jadi con str-nya kita letakkan di mana? Kita letaknya di sini. Di waktu load, form load. Ya. Form load itu adalah sebuah event ketika sebuah form belum tampil. Jadi formnya belum tampil, kita langsung set ini, con str-nya ini. Ya, jadi begitu kita set, nah berarti sudah ada nilainya. Oke, kalau sudah ada nilainya, berarti ya private string con str. Use of unsigned local variable. Ini kita hapus ya. Ini tadi lupa hapus. Ini juga sama ya, string. Karena tadi di atas kita sudah deklarasi, berarti ini tidak perlu lagi. Oke, ini juga sama, hapus. Oke, ya. Sudah, ini hasilnya tetap sama, ya, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan, cuma code kita menjadi lebih pendek, lebih singkat. Oke, kemudian kita lihat lagi apa yang bisa kita singkat, nanti kita singkat juga. Ini seharusnya bisa juga. Ini kita cut aja lah, ya. Kita cut. Nah, kita pindahkan semua ke atas saja. Oke, ini gunakan sama juga private, ya. Kata kuncinya private di depan. Karena hanya bisa diakses di dalam kelas ini saja. Jadi yang kita hapus ini ya. Yang di semua void ada. Ini kita hapus. Kita hapus. Oke, ya. Nah, kita coba tes jalan dulu supaya bisa tahu kalau terjadi error atau apa. Transaction penjualan, add. Nah, rupanya tetap sama hasilnya, ya. Jadi nggak ada
nggak ada terjadi error, berarti code yang kita edit itu bisa berfungsi sama seperti sebelum kita edit. Cuma jumlah barisnya kita perkecil, ya. Jumlah barisnya lebih sedikit. Oke, kalau jumlah baris lebih sedikit, hasilnya sama, ya tentunya lebih bagus, ya kan? Dari segi ukuran file juga akan menghasilkan file yang lebih kecil tentunya. Oke. Oke, next. Kita akan buat satu variabel lagi, private dt penjualan. Dt penjualan, private data table ya, data table, private data table dt penjualan. Oke, nah data table ini simple aja. Data table ini kamu bisa bayangkan ini seperti tabel biasa, ya, seperti tabel biasa. Bayangkan satu buah tabel, di tabelnya terdapat apa? Tentu terdapat kolom-kolomnya, ya kan? Ada kolom, contoh ada kolom nomor, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, itu kolom. Kemudian ada baris-baris data, ya. Ada baris-baris data. Jadi ibaratkan sama seperti tabel seperti ini, tabel biasa, ya. Ada kode penjualan, kode barang, dan sebagainya. Kemudian ada baris-baris datanya. Itulah data table, ya. Cuma begitu kita deklarasi satu ini, kita perlu define satu persatu kolom-kolomnya. Ya, kita perlu define satu persatu. Kalau di SQL Management, kita mau buat table, tentunya kita harus define dulu kolom-kolom apa saja kan. Sama seperti di data table ini, kita perlu define kolom-kolom apa yang terdapat pada data table tersebut. Oke, jadi di sini kita define dulu. Tadi saya ada buat satu buah nih, set DGV penjualan. Ini kita ganti saja, ini set DT ya, DT penjualan, data table penjualan. Oke, nah jadi data table ini kan adalah sebuah kelas ya. Ini adalah sebuah kelas. Nah, jadi untuk menggunakan, kita harus jadikan sebagai sebuah objek dulu. Caranya, sebutkan nama data table-nya, DT penjualan sama dengan new data table. Seperti kemarin, masih sama. Oke, baru langkah berikutnya adalah kita tambahkan kolomnya satu persatu. Jadi ada kolom kode barang, nomor baris, sampai dengan subtotal. Jadi kita tulis di sini, DT penjualan dot columns dot add tambah yang pertama adalah kode barang, oke, kode underscore barang seperti ini kita tulis, oke. Kemudian ada nomor baris dt penjualan dot columns dot add nomor baris, dia aja cepat. Habis nomor baris harga jual. Quantity jual subtotal yang terakhir, subtotal. Oke. Nah, kapan kita panggil set DT penjualan? Ketika form load, ya. Ketika form load kita panggil. Nah, tepatnya di bagian mana? Jika action type-nya adalah add, baru kita panggil, ya. Jadi di sini kita panggil dulu set DT penjualan, kita panggil di sini. Kemudian ini belum ada nampak hasil apapun ya, belum ada efek transaksi penjualan add. Nah, ini masih belum terset DGV-nya ya, masih kosong. Nah, supaya bisa mengambil kolom-kolom yang ada di data grid DT penjualan, kita tambahkan lagi. Ini nama data grid view-nya adalah DGV penjualan. Jadi di sini kita set DGV penjualan dot data source. Sumber datanya diambil dari DT penjualan. Ya, setnya seperti ini supaya data grid view kita kolom-kolomnya tampil seperti kolom yang terdapat di data table-nya. Ini hasilnya ya, kode barang, nomor baris, dan seterusnya. Tapi ini masih kosong ya, ini awalnya masih kosong.
Jadi di sini perlu kita tambahkan lagi code ketika melakukan proses add, maka datanya akan masuk ke data table di sini, ya. Oke, next berikutnya kita tambahkan lagi code-nya. Jadi code-nya nanti kita letakkan di btn add di sini, ya, di button add. Oke, untuk meletakkan code di sebuah tombol cukup klik 2 kali saja. Nah, yang muncul berarti ini private void btn add. Nanti kita letakkan di sini. Di sini saya set lagi satu buah void, private void add item penjualan, ya, tambah item penjualan. Oke. Nah, caranya cukup simple, gampang. Jadi di sini yang perlu kita tambah adalah tentu ada no barisnya, ya. Kita perlu nomor baris. Jadi ya. Jadi kita perlu data-data ini ya, kode barang, nomor baris, harga jual, quantity jual, subtotal. Ini kode nomor barisnya kita set di urutan pertama aja, ya. Jadi nomor barisnya dulu yang muncul. Nah, variabel nomor baris kan berurut ya. Jadi untuk item pertama 1, item kedua 2, 3 dan seterusnya kan gitu ya. Jadi untuk nomor baris kita jadikan satu buah variabel dulu. Private int ya, integer nomor baris. Oke. Private int nomor baris. Baru di bagian sini add item penjualan kita tambah nomor baris plus. Nah, penulisan seperti ini pernah dipakai? Seharusnya sudah pernah ya. Nomor baris plus itu sama saja dengan kamu tulis nomor baris sama dengan nomor baris ditambah 1. Hasilnya sama. Ya, 2 baris ini identik sama. Ini boleh pakai ini atau kamu mau pakai ini, hasilnya sama aja. Ya, jadi saya lebih prefer kita pakai yang satu ini, lebih singkat. Ya, hasilnya sama, lebih singkat. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan. Jadi ketika kita add item penjualan, ya, ketika kita klik tombol add di sini nanti kita akan panggil function yang satu ini atau void yang satu ini, add item penjualan. Di mana di dalamnya terdapat nomor baris plus. Jadi awalnya nomor baris kan 0. Berarti begitu kita add, nomor barisnya jadi 1. Add lagi, nomor barisnya jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Berurut jadinya, ya. Jadi itu nomor baris. Untuk kode barang nanti kita ambil dari ini ya, CBO kode barang. Harga jual juga sudah ada, harga jual dari sini, quantity jual dari sini, subtotal dari sini, ya. Jadi untuk subtotal itu nanti cukup gampang ya. Subtotal kita cukup kalikan saja, harga jual dikalikan dengan quantity jualnya, ya. Harga jual kali quantity jual, cukup gampang di sini. Jadi ini kita add-nya ke DT penjualan dulu ya. Jadi untuk sistemnya adalah kita buat row-nya dulu ya. Jadi sistemnya kira-kira gini. Nah, anggap kita punya kolom-kolom seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 5 ya. Nah, cara tambahnya pertama kita apa ya? Harus sediakan row-nya dulu ya. Kita harus sediakan row-nya dulu. Jadi untuk row itu cara buatnya gimana? DR. Contoh ya, data row DR ya. Data row DR. Jadi ini kalau data table itu kumpulan data kolom dengan data row. Kalau data row berarti hanya barisnya doang, ya, hanya barisnya doang. Nah, jadi untuk tambah baris data ke DT penjualan, kita memerlukan yang namanya data row. Ya, inilah baris data kita. Oke. Nah, untuk tambah satu row kita tulisnya seperti ini, dr sama dengan dt penjualan dot new row.
Ya, kita tulisnya seperti ini dulu. DR sama dengan DT penjualan .new pro, baris yang baru berarti. Ya, jadi maksudnya adalah DT penjualan baris yang baru. Oke, baru item-itemnya kita sebutkan. Berarti sekarang kita butuh masukkan satu-satu. DR yang ke nomor baris. Ya, nilainya diambil dari nomor baris, variabel nomor baris. DR yang ke kode underscore barang, nilainya diambil dari teks CBO kode barang dot teks. Oke. Kemudian harga jualnya DR harga jual itu kita ambil dari txt harga jual dot teks. Oke, titik koma di sini. Kemudian habis harga jual, quantity jual ya, DR quantity jual sama dengan txt quantity jual dot teks. Kemudian yang terakhir subtotal. Nah, subtotal ini kan sebenarnya perkalian antara harga jual dengan quantity jual, ya kan? Jadi kita bisa tulis, contoh kita tulis seperti ini ya, dikalikan dengan quantity-nya, ya kan? Dikalikan dengan quantity. Nah, rupanya di sini terjadi error, ya, ini error. Nah, kenapa error? Karena ini adalah teks, ya, string, huruf, ya. Kita bisa bahkan sebagai string, pokoknya dia kalau dot text itu dianggap sebagai string. Atau contoh kamu punya angka 1, tapi angka satunya bukan dianggap sebagai angka, tapi dianggap sebagai string. Ya, jadi kalau dianggap sebagai string, hasilnya apa? Sebuah angka angka tersebut tidak akan bisa dikali-kalikan atau ditambah kurang kali bagi. Pokoknya operasi aritmatika tidak bisa. Ya, jadi teks ini perlu gimana supaya bisa dihitung? Nah, konversi dulu. Konversi jadi tipe angka. Tipe angka ada apa saja? Contoh bisa kita konversi jadi integer seperti yang tadi convert.toInt 6432 tahun 16 ya. Jadi ini kita perlu convert dulu ya, convert.toInt 64 satu ini. Oke. Baru yang harga quantity jual juga sama ya, convert.toInt yang quantity jual mungkin 32 udah cukup ya. Quantity kan nggak bisa nggak terlalu banyak biasanya ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, nextnya berikutnya adalah kita tambah DT penjualan dot terus dot add. Apa yang kita add kan? DR. Kita tambahkan si DR ini, baris-baris DR ini ke data penjualan, ke data table DT penjualan. Oke. Nah, ini kapan kita panggil add item penjualan? Ketika tombol add diklik. Nah, kita panggil di sini. Oke. Setelah kita panggil, jangan lupa set ini juga. Ini tetap perlu ya. DGV penjualan data source sama dengan DT penjualan. Oke. Nah, setelah kita add, kita clearkan dulu item-item di sini atau ini secontohkan dulu ya. Kita jalankan dulu. Transaksi penjualan add. Nah, contoh kita pilih salah satu, kita pilih 2 add. Nah, ini langsung masuk ya. Dipilih lagi di 4. Nah, masuk lagi ya kan. Cuma ini itemnya belum terclear, kode barangnya masih ada, harga jualnya masih ada, quantity jualnya masih ada. Ini mau kita clearkan dulu ya. Jadi setelah add kita clearkan ini. Nah, caranya salah klik. Nah, caranya cukup gampang di sini. Kita buat satu buah void lagi ya. Kita buat satu buah void lagi. Private void clear control namanya. Oke. Nah, yang kita clearkan adalah ini kode barangnya ya. CBO kode barang dot. Nah, ini kan adalah combo box ya.
Oke, lanjut. Nah, karena ini yang satu ini ya, ini adalah combo box. Nah, cara kita hapus item yang dalam keadaan terpilih dari combo box, kita pakai ini, cb query barang dot selected index sama dengan -1. Harus -1 ya. Nah, kenapa -1? -1 itu artinya adalah tidak menseleksi item manapun. Kalau contoh kita ambil yang ke 0, 0 itu berarti ambil atau seleksi item yang pertama jadinya. Ya, kalau -1 berarti tidak menseleksi item apapun. Kalau 0 berarti seleksi item yang pertama, kalau 1 berarti seleksi item yang kedua. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kemudian kita clear lagi harga jual dan quantity jual. Berarti txt harga jual dot clear, bersihkan. Pakai ini aja langsung. Txt quantity jual dot clear atau bersihkan ya. Oke, sudah kita clear di sini. Nextnya kita panggil clear control. Panggilnya di mana? Di sewaktu add di sini ya. Panggil di sini clear control, bersihkan kontrolnya. Jadi kita jalankan kembali. Kita lihat dulu hasilnya. Transaction penjualan. Oke, add. Nah, kita coba salah satu dulu, 2 add. Nah, begitu add ini langsung terhapus ya. Kita coba lagi, add lagi, nah terhapus lagi. Oke, jadi sudah berhasil kita melakukan ini proses add ke bagian data grid view di sini ya. Nah, nextnya adalah kita mau munculkan banyak item, total quantity, dan harganya berapa, total harganya. Ini kan subtotal. Subtotal berarti per baris. Baris ini 1 juta kali 2 berarti 2 juta. Baris ini 1.200.000 kali 4 berarti 4.800.000. Ini kan subtotal, ini namanya subtotal. Kalau totalnya berarti adalah 6.800.000. Nah, totalnya kita munculkan di sini nanti ya. Banyak item, total quantity juga sama akan kita munculkan. Oke. Nah, berarti kita mau munculkan, kita ada tambahan 3 ya, 3 variabel. Jadi total harga, banyak item, total quantity. Oke. Nah, kita tambahkan code-nya di sebelah sini. Oke. Private untuk yang total harga kita pakai integer int 64 ya, int 64. Nama variabelnya total harga. Private int untuk yang apalagi ini, untuk yang banyak item pakai int biasa aja, banyak item ya. Private int total quantity, ini juga pakai int biasa aja. Oke ya. Nah, nextnya pada saat add ya, pada saat add item kita akan gunakan 3 variabel yang tadi ya. Kita akan pakai variabel yang tadi. Jadi kita akan tambahkan dulu nih banyak item banyak item plus plus, sudah pasti ditambah 1 ya. Ketika kita klik di add maka banyak itemnya akan bertambah 1. Oke. Kemudian untuk total quantity juga akan bertambah. Total quantity sama dengan total quantity yang sebelumnya ditambahkan dengan ini txt quantity jual.text. Oke, ditambah dengan txt quantity jual.text. Cuma yang ini ya, ini kan text, ini kan integer, nggak bisa ya. Jadi ingat seperti yang tadi dijelaskan, kalau mau dihitung-hitung yang bisa melakukan perhitungan aritmatika, maka kita perlu convert dulu. Convert dot to int, ini pakai 32 aja udah cukup. Nah, ini baru bisa ya. Kemudian total harga. Total harga berarti total harga yang sebelumnya ditambahkan dengan total harga, berarti kan ini. Yang ini. Harga jual dikali quantity jual. Cuma di sini kita bisa ambil dari sini juga sih ya. Kalau yang dari sini kan nggak perlu kita kali-kali, tidak perlu kita kali-kalikan lagi ya. Kita bisa pakai ini. Nah, ini sama juga, ini adalah string, jadi nggak bisa langsung kita
gunakan convert dulu, convert.to.int64. Oke, seperti ini ya. Jadi banyak item, total quantity, total harga sudah kita set di sini. Oke. Nah, kemudian saya mau buat satu buah apa? Clear control udah. Satu buah sub lagi, satu buah void ya, private void set summary namanya ya, set summary. Nah, set summary ini fungsinya untuk menampilkan tiga ini, menampilkan banyak item, total quantity, total harga ke masing-masing di sini. 1, 2, 3. Oke. Jadi yang pertama adalah banyak item dulu ya, kita set aja txt banyak item .x sama dengan banyak item. Oke. Kemudian txt total quantity .x sama dengan total quantity. Oke. Nah, ini kenapa merah? Nah, karena ini integer ya. Ini tipenya kan integer, ini juga integer. Sementara yang mau kita set itu adalah teks. Berarti ini kita harus konversi ke string. Nah, baru nggak error dot to string. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian LBL total harga dot text sama dengan total harga dot to string sama. Oke. Nah, set summary-nya kapan kita panggil? Pada saat kita add di sini ya. Pada saat kita melakukan proses add. Nah, jadi ini semua kita pakai subprogram ya, kita pakai void semuanya. Oke. Kita coba start kembali transaction penjualan add. Nah, barang kita pilih salah satu dua add kan, begitu add ini langsung terhapus, ini banyak item langsung terisi. Banyak item 1, total quantity-nya 2, ini total harga sementara 300.000. Oke. Nah, kita tambah lagi item yang lain, ini 3 contohnya. Nah, banyak item ada 2 item ya, ada 2 item di sini. Kemudian total quantity-nya ada sebanyak 5, benar ya, 5. Nah, kemudian total harganya 3 juta plus 300.000. Berarti 3.300.000. Oke. Nah, sudah benar. Oke. Nah, kita coba tes lagi. Nah, sudah berhasil ya. Jadi untuk di sini untuk yang menampilkan ini sudah berhasil. Baru next-nya adalah kita akan menyimpan data ini ya. Cara simpannya gimana? Nah, coba dulu. Oke. Ini datanya kita hapus saja. Data yang ada di tabelnya kita hapus saja ya. Use db TIC 20. Header. Oke. Nah, ini datanya sengaja kita kosongkan dulu ya, kosong dulu. Nanti pada saat add, nah baru nanti di sini harus muncul datanya. Oke. Nah, kita buat dulu query untuk proses simpan di sini ya. Oh, ini reset. Reset ini berarti mengosongkan di sini. Kita kerjakan yang reset dulu. Yang reset cukup kita panggil ini aja, clear control, selesai ya. Reset berarti membersihkan aja di sini. Oke. Kemudian untuk save-nya, save di sini kita akan tambah code. Save kita buat satu void lagi ya, kita buat satu buah void juga. Nah, kita namakan private void save penjualan, simpan ya, menyimpan penjualan. Oke, jadi selama user belum mengklik di tombol save ya, selama user belum mengklik di tombol save, maka
datanya walaupun dia udah isi item-item barang yang terjual, dia udah isi, selama dia belum klik save, maka data nggak boleh kita masukkan ke tabel. Ya, data nggak boleh kita masukkan ke tabel dulu. Oke, jadi pada saat dia klik save, barulah kita simpan datanya ke tabel kita. Ya, jadi untuk save ini tadi kita buat nih ya, save penjualan ya, yang private void save penjualan. Jadi ini kita tinggal main di perintah-perintah SQL-nya saja. Jadi ada dua tabel yang perlu kita masukkan datanya. Yaitu tabel yang pertama adalah tabel penjual header, satu lagi adalah penjualan detailnya. Oke. Jadi di sini kita buat perintah SQL-nya dulu. SQL sama dengan kita kosongkan dulu. Oke. Nah, untuk perintah SQL untuk memasukkan data ke sebuah tabel, perintahnya gimana? Nah, tentunya kita menggunakan insert. Ya, kita pakai insert di sini. Oke. Jadi perintahnya seperti ini. Insert into TBL penjualan header. Oke, values, nilainya apa-apa saja di sini. Nah, jadi kita supaya gampang ini kode penjualan, tanggal penjualan, kode customer, banyak item. Kode penjualan ini kan string, berarti pakai petik 2 ya. Tanggal penjualan string juga pakai petik 2, oke. Kode customer string juga pakai petik 2. Banyak item ini adalah angka ya, banyak item, total quantity, total harga. Ini angka, ini 3. Kalau angka berarti tidak perlu pakai tanda petik 1, 2, 3. Oke. Nah, baru nextnya di-input oleh. Siapa yang input? Nah, yang di-input oleh kita langsung set aja nama sendiri, Chandra contohnya. Oke. Di-input pada kemarin kita pakai function yang satu ini, sysdate. Nah, jadi ini ya. Jadi ini yang nantinya akan kita berikan nilai-nilainya. Oke. Jadi yang pertama kolomnya adalah kode penjualan. Kode penjualan kita ambil dari sini. Tanggal penjualan dari sini, kode customer dari sini, banyak item, total quantity ya, banyak item, total quantity, total harga diambil dari sini. Oke. Nah, jadi langsung saja kita berikan nilainya masing-masing. Oke. Untuk yang ini txt kode penjualan dot text. Oke. Baru lanjut tanggal penjualan. Tanggal penjualan. Tanggal penjualan kita ambil dari DTP tanggal penjualan dot. Nah, kalau untuk date time picker yang kita ambil bukan teksnya, tapi yang kita ambil adalah value-nya, nilainya. Oke. Nah, kemudian yang mau kita simpan itu hanya tanggalnya saja ya. Yang mau kita ambil hanya tanggalnya saja. Berarti kita perlu tambah ini dot to string buka kurung. Nah, untuk tanggal di SQL dia formatnya seperti ini. Year dulu, baru month, bulannya, baru tanggalnya. Ya. Ini kalau di SQL kita harus konversi jadi seperti ini. Oke. Nah, baru next. Kita sambung lagi dengan setelah plus petik. Oke, setelah tanggal ada kode customer. Kode customer berarti CBO kode customer dot text. Oke. Lalu setelah kode customer ada banyak item. Banyak item. Kita isikan dulu untuk yang banyak item. Item plus banyak item txt banyak dot text. Setelah banyak item ada total quantity. Total quantity. txt total quantity dot text. Setelah total quantity ada total harga. Total harga plus
LBL total harga dot. Ini sisanya ini udah sama ya. Jadi ini perintah SQL untuk insert ya, untuk memasukkan data ke tabel penjualan header ya, untuk memasukkan data ke tabel penjualan header. Oke. Nah, perintah SQL-nya ini kita perlu eksekusi ya. Nah, cara eksekusinya gimana? Cari aja yang kemarin yang sudah ada. Ini copy aja langsung ya. Kita copy dulu. Nah, di sini kita paste try catch-nya. Ini kita cut perintah SQL yang udah kita buat, kita cut dulu. Kita replace-nya ke sini, ganti ke sini. Ini perintah SQL yang mau kita execute. Oke. Nah, untuk eksekusi kita pakai apa? Pakai ini cmd.execute non-query ya. Nah, jadi ingat yang sudah dijelaskan kemarin, kapan menggunakan execute non-query, kapan menggunakan execute scalar, kapan menggunakan execute reader. Ada 3 jenis ya. Kalau kurang ingat, nah pelajari kembali ya. Pelajari kembali video e-learning yang sudah diupload. Oke. Video e-learningnya ada yang sudah saya-upload, nanti coba cek ya. Oke, next berikutnya. Ini kan untuk insert data ke tabel penjual header saja ya. Yang detail kita belum insert, yang tabel penjualan detail ini belum kita insertkan. Oke. Jadi berikutnya adalah perintah untuk menginsert ke tabel penjualan detail. Oke. Nah, data-data yang penjualan detail ini itu kan ada di tabel di data table DT penjualan di sini ya. Jadi kita loop, kita baca satu persatu baris data table-nya, ada data apa, ada baris-baris data apa saja. Nah, kita loop. Oke. Jadi cara loop data table gimana? Nah, cara loopnya seperti ini. Kita pakai for each. Nah, for each dr data row dr in dt penjualan rows. Kita tulisnya seperti ini. Oke. Jadi ini maksudnya adalah untuk setiap baris yang ada di dt penjualan rows. Ya, setiap baris yang ada di data table dt penjualan rows-nya satu-satu baris. Kita baca loop satu-satu. Oke. Jadi masing-masing baris kita simpan nanti di variabel dr-nya. Oke. Nah, jadi caranya kita bisa pakai ini. Perintah SQL-nya kita buat dulu. SQL sama dengan kita kosongkan. Nah, insert into tbl penjualan detail values. Nilainya apa? Nah, yang detail kita cek kembali. Yang detail ada kolom-kolom apa saja. Ada kode penjualan, kode barang, nomor baris, harga jual, quantity jual, subtotal. Oke, jadi kita ini buat dulu sketsanya ya. Kode penjualan, kode barang ini berarti string ya. Kalau string berarti perlu menggunakan tanda petik. Oke, nomor baris, harga jual, quantity jual, subtotal. Ini semua bertipe angka. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini semua bertipe angka. Kita langsung tulis seperti ini. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi yang pertama, yang kode penjualan ya, kode penjualan. Kode penjualan kita ambil dari txt kode penjualan .x. Oke. Setelah kode penjualan, kode barang. Kode barang berarti di sini ya. Kode barang txt kode cbo ya. cpo kode barang .x. Kemudian simpan lagi apa nih? No barisnya ya, no baris. Barisnya berarti di sini.
next nomor baris text. Oke, setelah nomor baris, harga jual ini, next harga jual, sorry, salah, ini ada kesalahan. Nah, untuk yang kode barang ini bukan ambil dari CBO kode barang ya, tapi kita ambil dari data row-nya ya. Kode skor barang harusnya ini ya. Salah. Jadi yang ini juga salah ya. Ini ambil dari DR nomor baris. Nah, ini yang benar. Oke. Setelah nomor baris ada harga jual. Harga jual. Berarti di sini plus DR harga skor jual. Setelah harga jual ada quantity jualnya. Di sini quantity jual. Setelah quantity jual, apalagi subtotal yang terakhir ya, subtotal. Kita tulis di sini oke ya, subtotal. Nah, ini perintah SQL-nya seperti ini. Oke. Kalau bingung cara concatenate, nah ini sudah dipelajari juga di kemarin ya, pertemuan yang lalu. Silakan kamu pelajari kembali cara concatenate ya, cara menggabungkan string gimana caranya. Oke. Next, kita eksekusi. Eksekusinya pakai dua baris ini berarti ya. Execute. Nah, sesudah di-execute, setelah save berarti selesai ya. Jadi ini save penjualan, kira copy. Eksekusi ketika save-nya diklik di sini ya, save penjualan. Nah, setelah save tutup formnya, this dot close, tutup form ini. Oke, this dot close, tutup formnya. Yang cancel ini juga sama, kita cukup panggil this dot close, tutup. Oke. Nah, ini kemudian yang form penjualan di yang satu ini FRM penjualan, ketika add kita kan tampil. Kita kan tampil formnya ya, so dialog. Nah, setelah form yang satu ini kita tampilkan ya, setelah form yang satu ini kita tampilkan, maka ketika formnya kita tutup, form yang satu ini kita tutup, maka kita akan merefresh datanya. Jadi di sini kita panggil sub get, kita panggil private void get data penjualan. Artinya untuk apa? Ketika trans penjualan ini, form satu ini kita close. Nah, berarti otomatis dia balik ke tampilan ini kan. Nah, ketika balik ke tampilan ini, kita refresh data, tarik data kembali dari database. Nah, jadi ini di sini ya. Get data penjualan. Kita coba dulu. Berhasil nggak untuk simpan data ke database? Transaction penjualan and oke, pilih dulu customer. Nah, kita input dulu di sini ya, input biasa dulu 1. Oke, nah kita save ya, kita coba save. Nah, begitu save langsung masuk datanya di sini. Oke, nah kita cek database dulu, beneran masuk atau tidak ya. Nah, di database rupanya sudah masuk juga. Oke, jadi total quantity-nya 10, total harganya 8.500.000.
550.000 ya kan. Nah, untuk detailnya kok bisa dapat itemnya ada 3, total quantity-nya ini, total harganya ini. Nah, cek di bagian detailnya. Cek yang kode penjualannya ini 12/21/0001. Cek aja yang kode penjualannya ini. Berarti ada 3 ini. Nah, jadi ada ini item-itemnya semua 5, 2, 3. Berarti totalnya 10. Ya, ada 10 ini. Total quantity 10. Banyak item ada 3, benar ada 3, ya kan? Subtotalnya, nah hitung sendiri aja, nanti subtotalnya dapat. Oke, nah berarti udah berhasil untuk melakukan satu buah transaksi penjualan di sini. Oke, nah kita coba add lagi yang lain, beneran masuk atau enggak ini? Nah kita tes dulu. Ini kita masukkan 5, 2, ini 1 ya. Jadi 5 plus 1 ada 6. Ini totalnya 1.950.000. Oke, kita save, simpan, tep. Nah, masuk lagi ya. Transaksi yang kedua. Nah, kita cek di database kita, refresh. Nah, masuk lagi datanya ya. Ini item yang kedua. Ini kode penjualan yang kedua tadi ya. Dimana di sini untuk item penjualan itu ada 2 ya. Cari yang kode penjualannya 2. Berarti itemnya ya. 5, 1. Nah, 6, totalnya 6, banyak itemnya 2, total harganya 1.950.000 ya. Oke. Oke, benar ya. 1.950.000 ya. 1,2 tambah 750.000. Oke. Nah, berarti udah berhasil, sudah benar kita melakukan insert data ke transaksi penjualan ya. Ini untuk insert sudah berhasil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, untuk add ini juga udah kita fungsikan tadi, reset juga sudah, ya kan? Save-nya juga udah berhasil. Oke, ini refresh-nya udah berhasil, udah ada code-nya tidak ya? Kita cek dulu refresh, button refresh, kita cek. Nah, ini masih kosong. Ini perlu kita tambah refresh, kita pakai coding ini ya. Get data penjualan. Oke. Nah, untuk edit sama delete ya. Nah, ini mirip-mirip ya. Edit dan delete. Oke. Jadi kalau edit sama delete berarti kita perlu tampilkan dulu datanya ya. Kita perlu tampilkan datanya ke sini ya. Kita perlu tampilkan datanya ke sini. Jadi contoh ya, kita buat satu lagi untuk edit sama delete untuk tampil datanya dulu ya. Kita set di private void btn add klik. Kita buat satu buah variabel private kode penjualan, ini string ya, tipenya adalah string. Nah, ini kita jangan pakai private, kita pakai public. Nah, tujuan kita pakai public. Nah, ini ada tujuannya di sini. Ini public kode penjualan. Kemudian di yang ini ya, di FRM penjualan untuk edit sama delete ya, untuk dua tombol ini. Untuk edit ini tetap kita pakai ya, tetap kita gunakan copy paste. Nah, ini action type-nya kita ganti, ini jadi edit di sini ya. Kemudian tadi kan di bagian trans penjualan ada tambah satu buah variabel public string kode penjualan. Nah, ini kita tambahkan di sini f trans penjualan dot
kode penjualan sama dengan ini kita ambilnya dari sini, dari data grid view-nya ya. Untuk ambil data dari data grid view kemarin sudah pernah kita bahas di master barang ini ya. Nah, cek aja code-nya kembali. Gimana kemarin kita buat master customer mungkin. Nah, yang ini ya. Ini kita copy dulu code di sini. INT row index ini berarti DGV penjualan. Penjualan dot kode penjualan sama dengan DGV penjualan. Nah, oke, kita buat seperti ini. Nah, jadi ini maksudnya code-nya adalah mengambil kode penjualan. Ya, kode penjualannya berapa, kita setnya di sini. Ya. Kemarin kita pernah bahas cara untuk mengambil data dari sebuah data grid view. Ya, pelajari kembali kalau lupa. Ya, oke. Jadi di sini kita sudah ambil kode penjualannya berapa. Nah, ini kalau edit ya, ini berarti action type-nya edit di sini. Nah, kita deteksi lagi di bagian trans penjualan. Ini kan action type add ya, action type add. Kemudian kita buat else di sini, berarti else if action type sama dengan edit ya, action type-nya edit. Nah, apa yang kita kerjakan, kemudian else if action type sama dengan delete. Nah, ini untuk yang delete. Nah, apa yang kita kerjakan ya? Sama dengannya 2. Oke ya. Nah, kalau edit, nah kita buat dulu. Kita buat satu dulu, save penjualan private void show apa namanya? Load data penjualan contohnya ya. Load data penjualan. Kita buat namanya aja. Jadi kita panggil di sini load data penjualan ya. Nah, load data penjualan berarti kita ambil, kita baca data dari tabel-tabelnya ini, tabel penjualan header dengan tabel penjualan detail. Kita baca datanya. Oke. Nah, untuk yang TBA penjualan headernya dulu, kita ambil datanya ini dulu. Kode penjualan, tanggal, kode customer, banyak item dan sebagainya. Oke. Jadi caranya kita pakai perintah SQL lagi. SQL sama dengan, nah, ambil semua kolom kan, kita bisa pakai ini aja, select bintang from TBL penjualan header. Oke. Nah, kita kan bukan mau ambil semua kan, kita kan cuma mau ambil yang kode penjualannya sekian. Jadi di sini kita bisa tambah word kode underscore penjualan sama dengan sebuah kode, di mana kodenya kita ambil dari kode penjualan plus, tulisnya seperti ini. Oke. Nah, eksekusi ya, kita eksekusi dulu perintah SQL ini. Nah, ini kan datanya dalam bentuk baris ya, dalam bentuk baris data. Kita akan menggunakan reader ya, reader yang kemarin yang pernah kita pakai. Nah, yang satu ini reader sama dengan cmd.execute reader ya. Jadi ini kita copy saja baris ini. Nah, paste di sini ya. cmd bla 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 ini udah sama. Atau kita copy satu set aja harusnya. Nah, ini copy aja satu set. Nah,
Oke, ini kita hapus dulu. Perintah SQL-nya kita ganti. Kita cut perintah SQL, kita ganti ke bagian sini, replace. Oke, kemudian CMD bla 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 ini tetap. Nah, ini kan sudah pasti dapat satu baris ya. Ini kan hanya satu baris. Kalau readernya hanya yang satu baris, tidak perlu menggunakan while lagi ya, karena hanya satu baris, sudah pasti satu baris. Oke, jadi while-nya bisa kita hapus. Nah, untuk item-itemnya berarti kita set ini. Kode penjualan, tanggal penjualan, customer, banyak item dan sebagainya ya. Kita set di sini. Kita bisa tulis seperti ini. Nanti kita mulai dari txt kode penjualan.text sama dengan ini berarti reader yang ke kode skor penjualan ya. Oke, baru next. Ini perlu kita konversi ke string juga ya, dot to string. Kalau error, pokoknya kita harus konversi berarti. Baru tanggal penjualan btp tanggal penjualan dot value sama dengan reader yang ke tanggal penjualan dot to string. Convert, kita cari dulu cara konversi ke C#, string to date. String to date. Nah, kalau nggak ada yang mau kita cari aja di Google langsung. datetime.parse. Kita pakai ini berarti ya, datetime titik dot parse. Oke ya, bisa ya, datetime dot parse berarti konversi dari string ke datetime itu fungsinya ya, datetime dot parse. Baru query customer cbo kode customer.text sama dengan reader yang ke kode customer to string. Setelah kode customer banyak item txt banyak item text sama dengan reader yang ke banyak item to string. Copy aja yang satu ini. Banyak item total quantity txt total quantity text sama dengan total quantity total harga LBL total harga text sama dengan lanjut lagi ya, ada total harga text sama dengan ini berarti total harga. Setelah total harga ada apa lagi ini diinput oleh
Kita tes dulu, lihat apakah datanya berhasil kita load. Moga-moga nggak error. Transaksi penjualan, edit. Menu data, is present. Nggak ada data katanya. Nggak ada data. Oh, ini perlu tambah reader.read di sini. Oke, tes ulang. Oke, ya. Nah, berhasil kita load di sini semua ya, data-datanya ini. Nah, ya, ketika kita klik di edit, nah langsung terset semuanya. Oke, kecuali ini mau kita set supaya koma-komanya kita hilangkan saja. Jadi supaya koma hilang berarti perlu kita convert yang total harga ya di sini ya. Convert to INT 64 buka kurung di sini ya, supaya jadi bilangan bulat. Transaction penjualan edit. Nah, ya, udah berhasil. Sekarang ini tinggal nih isikan data dari data table ini ya. Ini kalau untuk pengisian data ini lebih gampang. Kita bisa pakai yang kemarin. Yang master customer kita ada buat data table kalau nggak salah. Get data customer yang di sini. SQL data adapter. Nah ini, ya, ini kita copy aja, copy dulu. Trans penjualan, variabel yang kita pakai di sini, variabel yang kita pakai kita deklarasi di sini. Oke, copy. Paste di sini, select bintang from, kita copy dulu sampai habis. Select bintang from TBL penjualan, ini detailnya sekarang ya. Tadi yang header, sekarang yang detail, yang kode penjualannya sekian. Oke, DA ini sama, DA.fill dt count.close. Sini kita set dt. Oke, kita coba tes dulu. Transaksi penjualan, edit. Oh, readernya must close dulu. Reader.close ya, kita tutup readernya dulu. Ya, new scan data, new data table. Oke. Oke ya. Nah, sudah berhasil kita load ini. Nah, klik di sini, nah ada dua item penjualan. Yang satu ini edit, nah ada 3 baris data di sini. Oke. Ya. Nah, jadi untuk load data penjualan sebenarnya simpel sekali. Ya, kita cuma manfaatkan yang sudah pernah kita pakai. Jadi yang pertama kita baca data dari tabel penjualan headernya dulu. Ya, kita baca satu-satu kolom. Kita cari yang kode penjualannya sekian. Setelah itu kita baca satu persatu kolom. Cara bacanya
kita pakai perintah ini, execute reader. Ya. Jadi ingat, contoh yang kemarin pernah saya jelaskan, kalau datanya, ya, kalau data yang mau kita ambil itu lebih dari satu kolom, maka kita tidak bisa menggunakan execute scalar lagi. Kita harus menggunakan execute reader. Ya, jadi ini kebetulan nih yang data yang kita ambil kan lebih dari satu, bukan single value. Jadi kalau bukan single value, berarti yang kita gunakan adalah execute reader. Ya, nah, untuk baca datanya satu persatu gimana? Gunakan ini dulu. Kalau kemarin kita pakai while reader.read. Kenapa pakai while? Karena datanya lebih dari satu baris. Oke, kalau yang ini datanya sudah pasti hanya satu baris karena kondisinya adalah kode penjualan sama dengan sekian. Kode penjualan di sini sifatnya adalah primary key, ya kan? Karena dia sifatnya primary key, kemudian kita tambah kondisi where kode penjualan sama dengan sekian, sudah pasti dapat hanya satu baris data. Nah, karena datanya hanya satu baris, maka kita tidak perlu menggunakan while lagi. Kita langsung tulis reader.read. Cukup seperti ini. Tidak perlu while reader.read. Tidak perlu while lagi. Oke, baru kita set nilai-nilai dari masing-masing kontrol, kita set di sini. TXT kode penjualan, teksnya adalah ambil dari reader ini, tanggal, dan sebagainya. Oke, setelah membaca data, readernya kita tutup dulu, reader.close. Artinya apa? Sudah selesai kita baca data ini. Selesai baca, baru next-nya kita load ini, tadi ini yang penjualan header. Next-nya kita load yang penjualan detailnya. Untuk yang penjualan detail ada di tabel ini, TBR penjualan detail. Oke. Nah, kita kan mau munculkan di data grid view ini. Nah, kalau data grid view, itu sumber datanya tetap harus dalam bentuk data table. Nah, jadi untuk ambil data table gimana? Gunakan lagi code yang kemarin, yang sudah kita pelajari di master barang, ataupun contoh yang di UTS ada master customer. Cara buat data table gimana? Pakai coding di sini. Ya, nah, selesai. Sudah. Ya, untuk transaksi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk edit sama delete, nanti minggu depan baru bisa kita tambahkan lagi, ya. Karena untuk edit sama delete juga lumayan banyak code-nya. Jadi untuk minggu depan baru bisa kita bahas lagi, kita sambung lagi. Oke.